Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, siapapun dan dimanapun kalian berada. Welcome back di Student Lounge PM. Balik lagi bersama aku Joy Adokulto. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, kami berempat berada di dalam satu podcast yang sama. Ini gak pernah-pernahnya nih, akhirnya keempat presenternya bareng-bareng. Jadi aku gak sendiri, aku ditemani rame-rame. Aku ditemani oleh Bang Bastanta, aku ditemani oleh Kak Jo, aku ditemani oleh Kak Ananta. Halo semua. Halo Jaya. Halo teman-teman semuanya. Rame ya. Gimana deh? Ini kita berempat ngumpul, nggak ada narasumbernya. Kita mau ngapain nih kira-kira nih Kak? Kayaknya kita bakal arisan ya, arisan Ya, keluarga arisan. enggak ya, bukan ya. Oh, bukan. Cuman ini ya kayak awkward sebenarnya yang pertama karena kita akhirnya mewawancarai diri kita sendiri gitu. Betul. Dan kita membicarakan program kita sendiri ya. Jadi sebenarnya agak terkesan narsistik, cuman tidak apa-apa. Karena memang kita narsis sebenarnya. Memang betul. Oke nih teman-teman, kita udah ternyata sedihnya ya Joy, Jo, Bas. Akhirnya kita udah di penghujung masa masa organisasi kita itu namanya. Akhirnya kita masa kepengurusan kita. Akhirnya kita sebentar lagi akan lengser. Dan akhirnya nanti akan diganti oleh teman-teman kita yang pastinya akan punya ide lebih baik lagi, ide yang cemerlang lagi, lebih keren lagi pokoknya ya Bas ya, pastinya. Nah, di podcast kali ini kita bakal ala-ala podcast rewind ya guys. Ya, kita nggak mau kalah sama YouTube Rewind, jadi kita bakal ala-ala podcast Rewind. Nah, sebelum kita jauh melangkah kita mau bahas tentang apa aja sih podcast yang kita suka, apa aja sih podcast yang menantang mungkin. Kita bakal pengen tahu dulu nih awal dari SLPM sendiri. Mungkin ke Bapak Koordinator. Langsung. Boleh. Langsung dipersilakan waktu dan tempatnya Bapak. Kalau ditanya sejarahnya ya tadi ya Kak, sejarah tentang SLPM ini ya. Ini sih lahir dari cita-cita Kak Ananta ya. Dulu Kak Ananta itu dia mau buat radio kampus. Oh iya, benar. Ya kan benar kan? Benar. Dia kemarin waktu wawancara BEM dia bilang mau buat radio kampus. Terus dia bilang sama kita dia mau buat radio kampus. Terus kita lihat kayaknya radio kampus agak sulit untuk dijadikan di kampus gitu kan. Kemudian mikir-mikir lagi, terpikirlah podcast Student Lounge PM ini. Nah, kenapa namanya Student Lounge PM ini? Karena kita di kampus itu ada tempat yang namanya Student Lounge gitu. Nah, kalau ya teman-teman yang pernah ke kampus gitu ya, kan kalau Joy ada kan belum pernah nih sama angkatan 2021. Nah, di Student Lounge PM itu ya tempat-tempat ya kita untuk ngobrol, belajar, sharing gitu. Jadi ya mahasiswa ya keresahannya di Student Lounge PM itu. Jadi kenapa nama kenapa nama podcast kita namanya Student Lounge PM? Karena kita ingin menghadirkan nih hawa-hawa Student Lounge PM di podcast ini dengan menghadirkan juga kan bintang tamu kita kan yang menarik-narik mulai dari mahasiswa, dosen dan lain sebagainya gitu teman-teman. Mungkin ditemani teman-teman lagi Joada sama Johanna gitu. Gokil. Mungkin yang perlu diinin juga nih dari cita-cita Kananta itu lahirnya benar-benar karena pergumulan ya gitu. Jadi di tengah mungkin rasa jenuh gitu kan. Itu kan pandemi ya Bas. Benar. Awal pandemi. Nah, dan ternyata mau ngadain radio kampus itu secara online terlalu susah gitu dan besar juga biayanya. Jadinya ini tuh ibarat alternatif dari itu. Jadi kita kita nggak berhenti berpikir gitu. Karena Anda memang keren sih ya. Enggak. Jadi Oh, ada pembelaan. enggak maksudnya sebenarnya kan ini kan bukan cita-cita aku sendiri doang, tapi ini cita-cita temen-temen juga kan. Kayak misalnya ada yang ngobrol. Kita tuh belajar ya. Memang kan anak-anak STT ini belajar dan belajar ya. Memang belajar terus baca buku. Kayaknya kita perlu deh ada
ada satu ruang untuk kita tuh nafas sejenak. Nah, gimana caranya? Awalnya mikirnya ya radio kampus kan, tapi ternyata radio kampus itu nggak bisa, akhirnya di Student Lounge PM. Dan kenapa Student Lounge? Karena yang tadi Mbak Santa udah jelasin. Dan kenapa PM? Karena kayaknya senja-senja itu tuh, Benar, saya terlupa. Ya. yes, seperti itu. Emang Mbak Santa nih puitis ya. Oke. Ambil santai ya. Betul. Kalau menurut Joyada nih, kita kan tadi aku bahas sama Johanna udah ngejelasin nih tentang sejarah SLPM. Joyada sendiri nih yang mau ditambahin apa nih tentang sejarah SLPM? Iya, bukan sejarahnya mungkin ya. Jadi imbasnya lah gitu efeknya. Karena kan memang aku 2020 mungkin sama nih dengan adik-adik adik-adik. Dengan angkatan 2021 gitu kan. Yang kami nggak punya interaksi gitu. Aku juga nggak tahu student lounge maksudnya apa. Nggak ada tempat di mana bisa ngobrol gitu, nggak ada cerita-cerita dari cutting dan yang lain gitu kan. Nah, jadi dari situ juga begitu dikasih tahu ada ide, oh ya bagaimana kalau kita bikin, awalnya kan radio kampus yang tadi udah dibilang, habis itu bagaimana kalau kita bikin podcast, habis itu aku kayak wah iya ini sesuatu yang sangat unik untuk direalisasikan, dan puji Tuhan ya beneran kesampaian gitu, karena kayak kita bisa dengerin cerita-cerita unik-unik, aneh-aneh, dan ya asik lah pokoknya. Jadi kayak aku yang nggak pernah ketemu langsung dan nggak punya ruang gitu untuk mendengarkan cerita, bisa dengerin juga cerita-cerita dari cutting-cutting gitu. Terus kayak ngedengerin kisah cinta mereka, kisah mereka pusing dengan pusing dengan nilai-nilai. Wah, cutting-cutting ini sama aja ya, anehnya dengan saya gitu. Oke, berarti Student Lounge PM bukan cuman student lounge yang di kampus ya, tapi 2020 dan 2021 bisa merasakan student lounge yang virtual nih melalui podcast ini. Benar. Wah, puji Tuhan ya ternyata terrealisasikan ya Bas, cita-cita kita Iya, Kak. bersama ya Joy ya. Oke nih, sekarang tadi kan udah menjelaskan tentang gimana sih perjalanan Student Lounge PM, awal Student Lounge PM ini lahir. Aku pengen tahu deh, dan pastinya pendengar di rumah, mungkin lagi di jalan juga atau lagi sambil belajar nih, ngedengerin, pasti pengen tahu apa sih podcast terfavorit, walaupun memang semua podcast episode kita tuh keren-keren dan Pasti, narasumbernya benar. parah sih, parah banget ya. Kalau kita lihat tuh narasumbernya keren-keren banget. Tapi dari Joy deh, tadi kan Oke. Bas sudah pertama, sekarang Joy ya yang pertama. Dari Joy deh. Joy itu paling suka yang mana sih, episode yang mana sih, dan alasannya apa? Boleh di-sharing. Oke. Mungkin paling menariknya mulai dari pengalamanku bikinnya kali ya, sama isinya gitu. Paling aku suka, bener sih semuanya suka sih, bingung juga. Mungkin episode ketiga. Episode ketiga itu judulnya Cuman Temen Kok, itu bareng Kak Monik. Asik. Itu asik sih, itu pecah habis karena kebetulan Kak Monik adalah korban di situ ceritanya gitu. Jadi teman-teman buat yang belum dengerin harus dengerin sih. Kak Monik ceritanya korban gitu. Habis itu kita ngomongin pelaku gitu. Ternyata pelakunya kok mirip dengan sifat saya gitu kan. Nah, Wow. menarik gitu. Pokoknya itu pecah habis sih, aku ingat banget kayak itu isi rekamannya mungkin lebih banyak yang dipotong, yang diedit isi ketawanya itu, banyak ketawanya gitu. Pokoknya asik banget, ceritanya juga relatable banget. Kamonik banyak banget ininya, cerita dari Kamonik, pengalaman Kamonik. Habis itu di ending kita nge-surprise Kamonik dengan menghadirkan pelaku. Waduh, itu di luar nalar Di kita luar- ya. Bukan kendali lagi, Itu luar nalar. Di luar Di skrip. luar nalar. Di luar semuanya itu, Kamoniknya juga di luar pemikiran Kamonik. Makanya itu asik sih, pecah habis. Itu Tapi kira-kira dari sisi mana gitu yang buat Joy mengidentifikasi Joy itu jadi seorang, kenapa saya jadi mengitung? Gak apa-apa. Mungkin ini memang saatnya kita memojoki sosok Joyada. Kenapa saya kena? Enggak, jadi itu kan waktu kita ngomongin itu kan Kamonik kayak share banyak pengalaman kan.
Habis itu dari pengalaman itu kita kayak sosok teori-teoriin gitu. Kayak waktu itu aku sama Kananta kan. Terus kayak kita coba tarik, oh iya berarti jangan-jangan yang ini kayak gitu kan. Jangan-jangan oh berarti pelakunya tuh suka kayak gini, pelakunya suka kayak gitu. Terus aku tuh awalnya masih diam, masih dalam hati, pelakunya kayak gitu. Kok gue pernah ya? Pelakunya kayak gitu, kok gue pernah ya? Di terakhir di list sama Kamonik. Ya, berarti hindarin yang gini. Ngomong aku, wah saya itu. Ketahuan berarti menghindar. Ketahuan ternyata. Ya pokoknya sebenarnya nggak semua, maksudnya kayak kocak aja begitu di ini, terus aku kayak nyadar kok gue kayak pernah gitu. Makanya pokoknya harus didengerin sih, itu kocak sih pengalaman dari Kamonik juga. Makanya sangat asik gitu, sangat teringat saya. Lebih ke podcastnya harusnya kita ganti aja kali ya judulnya, jadi ke pengakuan Joyada. Bagus. Jadi saya. Episode pengakuan Joyada. Terima kasih Joyada untuk confess-nya yang tadi, sangat kami hargai ya. Oke, kalau Johanna tuh yang paling Johanna suka di antara semua podcast yang pastinya terbaik ya, episode terbaik itu Johanna paling suka yang mana? Nah, kalau ditanya paling suka bingung karena semuanya seru-seru gitu. Terus yang buat enak itu karena bahasannya itu sebenarnya mungkin orang mikir ini santai banget sih, padahal ya enggak juga gitu. Ada topik-topik yang memang lagi concern banget nih gitu. Misalnya kita nanti ada malpraktik kan. Kita pernah punya malpraktik yang sebenarnya itu kan bahasan serius juga gitu. Tapi bisa jadi santai terus reflektif juga gitu. Jadi kalau ditanya milih bingung. Tapi sedikit singgung soal apa yang dibilang Joy, podcast Cuma Teman Kok itu memang ngasih insight banget gitu. sangat. Maksudnya gak hanya untuk Joy juga, untuk aku yang gak, maksudnya belum tahu tuh. Gimana nih Bas? Perlu kita lanjut? Iya, maksudnya Kayaknya jadi curhat imperatif ya ini. Bukan rewind lagi namanya. Ya, maksudnya belum tahu gitu. Kalau Joy kan yang sudah berkecimpung bahkan jadi seorang pelaku, aku tuh kan berkecimpung. Seorang profesional gitu. Itu. Aduh. Oke. Semoga podcast ini nggak mau jokin Joy ya. Maksudnya tapi Memang kesalahan. ya, tapi jadi belajar dari pengalaman Joy sama Kamonik juga gitu. Tapi kalau aku yang paling sih yang sama Kak Dina, yang nyaris yang terakhir ya, 2 terakhir. Oh ya. Ya, bahas soal self love gitu, karena itu isu yang lagi hangat banget dibicarain, apalagi pasca pandemi kayaknya nih, di setiap akun-akun apapun itu apa-apa self love gitu. Bahkan jadi mispersepsi juga kadang soal self love gitu. Serunya justru karena Kak Dina itu bisa ngasih insight-nya itu unik gitu. Misalnya aku tuh juga pernah kepikiran self love itu bisa semakin kita kita tahu gitu, kita makin ngerti kita itu gimana caranya untuk self love itu lewat hobi-hobi kita gitu, misalnya lewat seni, misalnya juga lewat, bahkan aku nih suka masak, suka makan juga kebetulan jadi barengan gitu. Ternyata bisa juga gitu loh membangun self love kita, asalkan ada boundaries-nya, ada batasannya gitu. Itu luar biasa banget gitu. Dan belum lagi ada lagu-lagu juga yang direkomendasiin. Ya, luar biasa. Dan itu emang informatif banget sih Kak, ya kan? Banget. Kayak kalau dilihat isinya mah udah kayak bobot kuliah itu, tapi dikemas dengan sangat santai dan banyak tertawa, itu asik sih emang. Itu salah satu asik juga. Dan teman-teman boleh dengerin langsung gratis di YouTube dan Spotify. Wajib. Bener banget sih, bener banget. Aku juga setuju sih kalau self love tuh kan waktu itu memang lagi masa pandemi, jadi banyak orang yang terus waktu itu kalau nggak salah udah mau deket-deket UAS gitu nggak sih? Betul. Ya kan? Deket-deket UAS. Jadi banyak orang-orang yang banyak dari kita, termasuk aku juga, bahkan yang akhirnya sadar, oh ternyata ini gue tuh salah ya cara mencintai diri gue sendiri. Terima kasih untuk Kak Dina. Sangat-sangat menginspirasi. Oke deh, sekarang ke Bas Tanta nih. Halo Kak. Tanta. Halo Bas. Halo lagi. Bulan lagi. Gue gak lagi halo lagi kan. Oke. Bas Tanta, cewek terfavorit deh. Spill.
Sebenarnya ini Oke. acara spesial untuk Bang Bas. Oh, dia datang ya? Dia datang? Enggak. Sebenarnya ada di sebelah saya. Oh Enggak. iya. Syada. Aduh. Kayak podcast terfavorit, episode terfavorit. Kalau aku sih karena kemarin juga jadi yang wawancarain malpraktik ya kemarin sama Johanna. Kenapa aku tertarik sama ini? Karena sedikit iri ya sama bintang tamunya Lam Ganda, karena dia kan praktiknya langsung ya. Kita udah di kampus kan udah 3 kali praktik ya. Saya udah 2 kali praktik di kampus sama laptop doang praktiknya gitu, nggak ketemu siapa-siapa, nggak ketemu masyarakat, nggak ketemu jemaat langsung gitu kan. Jadi sedikit iri dengan pengalaman dari Lam Ganda. Jadi sedikit tergambarkan gitu gimana susahnya di waktu onsite ketemu langsung gitu. Betul. Dan jadi aku berpikir kalau misalnya online aja udah sesulit ini, gimana ketemu masyarakat? Bahkan kan kalau misalnya ketemu masyarakat, interaksinya harus belajar lagi kan. Kalau online gimana interaksinya? Padahal kalau ketemu sama jemaat paling kalau ada PA, ada ibadah rumah tangga, ada ibadah pria, ada ibadah kaum perempuan. Cuman di situ doang habis ibadah nggak ada apa-apa gitu. Coba kalau misalnya kita onsite mungkin ayo mampir ke rumah ibu dulu makan gitu. Mungkin di situ serunya. Makanya aku jadi lihat Lam Ganda menceritai pengalaman itu sedikit iri gitu. Wah, kok bisa nih dia berinteraksi langsung sama masyarakat, sedangkan aku udah 2 kali nih praktik belum sama sekali, nggak tahu ya ketiga ya. Semoga ya bisalah onsite gitu sih. Kenapa aku suka sama malpraktik itu, karena kebayang nih pengalaman si Jo ada lagi ya si Lam Gandanya berpraktik langsung gitu. Tapi ada sih satu episode yang mungkin jadi favorit Kak Ananta, tapi buat sendiriku nih mellow. Itu pas sama itu sama Bang Nathan. Nah, dengar-dengar nih jadi episode terfavoritnya Kak Ananta nih. Coba Kak Ananta. Gimana tuh Kak? Aduh. Oke, podcast terfavorit saya adalah favorit aku tuh Heartbreak Anniversary ya. Dan ini tuh Heartbreak Anniversary yang mengidekan ini adalah Bastan. Ya, baik mau bilang. Serangan balik ya. Jadi ternyata bukan cuma tentang heartbreak-nya gitu yang aku pelajari di sini, tapi bagaimana kita menyentuh luka agar kita bisa bukan sembuh tapi beradaptasi dengan luka itu. Kayak gitu. Caranya ya dengan menyentuh luka itu yang paling aku suka banget sih gitu. Kayak banyak orang yang meremehkan kasus-kasus putus sama pacarnya. Banyak orang-orang yang meremehkan, lu cuman putus sama pacar segitunya kayak gitu. Tapi tanpa mereka sadar bahwa kalimat itu sangat malah bikin sakit hati orang yang patah hati juga gitu. Dan Heartbreak Anniversary kayak hadir untuk gini loh, kalau misalnya kita lagi patah hati tuh begini rasanya. Begini rasanya ketika kita lagi terluka. Jadi jangan pernah meremehkan luka seseorang ya gitu. Dan cara melupakan, bukan lupa sih, karena luka itu menurut aku nggak pernah bisa kita lupakan sampai kapanpun. Tapi cara kita bergandengan, beradaptasi dengan luka itu susah banget kayak gitu. Sangat. Banget. Ya, Bas, gimana? Ya. Masuk, Mas. Gimana Bang? Gimana sih Bang? Golok. Fun fact, Memang susah. Fun fact, tadinya Bang Bas yang mau jadi presenternya loh. Ya. Tapi Takut gak kuat ya, takut menangis di tengah jalan. Nggak takut diboikot podcast kita masalah. Takutnya podcastnya bukan si narasumbernya, bukan si Nathan, jadi Bas Santa. Takut. tengah-tengah Bang Bas udah nggak kuat. Sebenarnya dia tuh, wah, sudah susah kita. Udah. Sudah susah ngedit ya. Kayak gitu sih. Jadinya Heartbreak Anniversary ini, dan di situ aku ada yang belum denger, itu harus denger. Dan di situ aku mengucapkan terima kasih untuk mantan ya. Karena justru kita akhirnya justru ketika kita sudah berani untuk berterima kasih untuk mantan, disitulah
ternyata kita sudah beradaptasi dengan luka kita. Kayak gitu sih menurut aku ya. Dan di situ aku berani bilang terima kasih untuk mantan aku karena udah bisa memberikan aku pelajaran yang sangat baik kayak gitu. Oke, untuk mantan saya terima kasih lagi ya. Luar biasa. Ini Mbak Santa soon bisa gini nanti pasti ya. Amin. Proses ya, Bas ya. Proses. Iya. Harus dengerin podcast Heartbreak Anniversary 3 kali itu. 3 kali sehari. Iya, obatnya. Kayak minum obat ya. Obat. Menarik. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang favorit, apa yang paling kita suka. Sekarang kita mau bahas tentang mungkin bukan episode yang paling menantang ya, tapi boleh itu episode paling menantang. Tapi selain itu, apa aja tantangan ketika kita membuat satu podcast ini, mungkin bisa juga gitu. Pokoknya dalam podcast SLPM ini pasti ada dong tantangannya. Nah, sebutin deh itu apa aja menurut teman-teman, menurut kita. Dari Basanta. Kalau aku banyak ya, di samping pertama kadang untuk editing, proses editingnya. Ini pendengar aja nih nggak tahu, ternyata itu banyak yang di-cut gitu ya. Banyak. Tidak lulus sensor. Iya banyak. Di situ yang pertama susahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang aslinya bisa nih ada fee-nya lah sedikit. Jadi kalau misalnya mau aslinya bisa. Oh, kita jualan ini ya, unsensornya ya. Yang sensornya, Cuan. Oke, lanjut. Itu ada Baru rahasia negara. Iya benar. Apa ya yang paling berkesan yang pertama kali episode pertama sama Reja sama Kak Ananta itu benar-benar gimana ya? Benar-benar ya aku belum pernah pengalaman wawancara orang. Tiba-tiba udah diajak rekaman. Makanya kalau teman-teman dengar itu ya paling banyak ngomong ya Kak Ananta sama Reja. Ya aku ngomong kalau misalnya yang ada ketawanya doang kayak nambah sound effect aja sih aku di situ ya. Astaga. Apalagi baru untungnya aja ada salam-salam. Nah disitulah jadinya ada suaraku gitu. Cuma itu paling grogi ya. Meskipun ya ada beberapa episode yang aku jadi yang wawancari tetap juga grogi karena belum sepede Kak Ananta sama Joada nih untuk bawa acara ini. Kalau Joada sama Kak Ananta ini kan memang udah menyala kan dari awal. Menyala banget. Apalagi Kak Ananta udah satu kampus tuh. Siapa yang gak kenal Kak Ananta coba? Siapa? Gak ada. Semua kiamat. Mati. Langsung open dong. Sangat terang. Gitu deh Kak Ananta. Oke, jadi perlu diingat ini podcast terakhir untuk untuk rewind ya. Ya, tapi terima kasih Mas Nanta. Terima kasih. Sama-sama Kak. Oke, kalau Johanna sendiri apa sih yang paling menantang selama membuat podcast ini prosesnya? Karena sama kayak Bas ya, maksudnya ini pertama kali gitu nanya-nanyain orang, ngobrol-ngobrol gitu. Ya FYI-nya aku itu pas SMA jarang ngobrol gitu loh, jadi memang kok kuliah pulang, sekolah pulang gitu. Tiba-tiba udah disuruh aja ngobrol, nggak harus ngalir gitu kan. Tantangannya itu pertama, karena nggak terbiasa gitu. Tapi yang justru nambah senangnya ya nambah skill untuk bicara itu loh. Bukan bicara ngasal bicara kan. Kita jelas punya persiapan sebelum podcast gitu. Tantangannya itu harus siapin pertanyaan yang nggak hanya sekadar ya kita refreshing tapi juga harus berbobot gitu kan Kak gitu. Jangan sampai jadi buat sesat pikir dan lain-lain juga gitu. Itu tantangannya ketika harus belajar ngomong dan mikirin kira-kira topik apa sih yang tetap santai tapi berbobot nih gitu untuk diobrolin. Terus yang kedua tantangannya adalah keributan rumah, makanya kita sering kita rekamnya malam gitu karena bunyi-bunyi motor saya kesal gitu ya, tapi betul. Jadi tantangan besar ya, apalagi misalnya lagi presentasi. Kalau syukur ini podcast malam bisa gitu, tapi kalau presentasi pagi ada suara-suara teriakan gitu, apalagi saya punya adik kecil gitu. Itu jadi dua tantangannya itu sih yang aku rasain Kak Nanta. Benar sih, benar. Kayaknya itu tantangan kita semua ya. Iya, betul. Cerita rumahan itu. Iya, karena kita teman-teman pendengar anjay. Jadi kita di tempat yang berbeda-beda ya. Jadi Bastanta
di Siantar ya, Bas? Benar nggak di center? Siantar, Joy ada di Medan, terus habis itu Joy ada di Depok, saya di Depok. Sama ya. Kita sama sih, cuman deket juga sih rumahnya, cuman ya Deket. iya beda rumah lah yang pasti ya, Beda. gitu. Nah, oke. Kalau Joy ada sendiri nih, apa sih tantangannya, Joy? Tantangan. Emang proses sih benar. Sama sih pastinya episode yang pertama direkam aku jadi presenter gitu kan. Itu kan di episode 2 aku sama Kak Jo di Yuk Bisa Yuk tuh episodenya. Nah, itu benar-benar pertama aku sebenarnya kalau masalah podcast sih aku udah pernah gitu ngisi podcast. Tapi di sini saya yang paling kecil, saya ndak tahu ini siapa-siapa aja ini. Masalahnya itu kan juga kami IO tuh baru kan. Dan podcast ini termasuklah program yang paling awal dijalanin kan oleh IO. Jadi sebenarnya antar IO pun belum terlalu deket gitu, belum terlalu nyaman lah gitu kan. Kalau dibanding sekarang udah ketawa be kerjaannya. Kalau dulu kan masih mikir-mikir, apalagi aku paling kecil kan dulu. Nah, bintang tamunya juga S2 pula gitu kan, sarjana lebih gede lagi. Terus kayak bener-bener aku tuh hati-hati ngomongnya, sopan, santun. Kadang sebenarnya Bang Uil tuh lucu banget, bener-bener. Iya, itu bener-bener asik sih. Itu pecah banget gitu. Nah, sebenarnya aku ada sayang itu aku sama diriku kayak Bang Uil udah ketawa, udah ngelawak deh. Sebenarnya pengen ku tambahin lawakannya nih, cuman aku kayak, aduh, ngelawak ya. Tapi untung tetap pecah sih itu pecah sih. Itu menarik juga tuh teman-teman langsung dengarkan. Yuk Bisa Yuk. Jadi Yang gitu. aslinya juga lebih seru, Joy. Oh, Yang ini asli- uncensorednya ya? Iya. Yang aslinya lebih seru lagi. Tolong bicarakan pembayarannya ke Bang Bastansa karena itu sangat golden itu. Bener. Isinya sangat golden itu. Omongan-omongannya. Banyak rahasia negara. Ya, UN ya, rahasia negara. Tapi bener sih, kalau misalnya setuju sama Johanna, Bastanta, dan Joy juga, apa yang saya setuju ya? Maksudnya, Ini gimana sih? saya jadi bingung. Jadi kalau misalnya di rumah dan di tempat yang berbeda-beda itu pertama, itu hal yang paling sulit. Karena jadi FYI ya guys, di depan rumah aku ini kayak ada satu sekolah gitu dan banyak anak-anak dan sekolahnya kenapa sampai malam gitu. Saya juga nggak ngerti. Karena mungkin kayak dia ada masuk siang, masuk pagi, masuk sore gitu. Jangan-jangan bukan sekolah. Enggak Joy, takut. Saya takut. Oh iya benar. Saya juga tidak paham gitu. Kenapa dia masuk malam gitu. Anak-anak diajarin midnight gitu kan. Keluar malam-malam. Saya juga nggak ngerti gitu. Cuman ya mungkin itu ada kebijakan sekolah ini ya gitu. Tapi ya gitu, begitu mereka keluar gitu, mereka pulang kayak wah rame gitu. Jadinya gitu, kadang-kadang juga tukang bakso ting ting ting, tukang sekoteng kan, itu yang paling males ya. Apalagi kan kalau di sini deket-deket gitu jaraknya, di entah ada yang kenal potnya RX King kan, perang tang Nah itu sih paling males banget. Tertiba-tiba mama memanggil gitu. Mungkin itu Bastanta relate ya. Bener. Tadi kan juga dipanggilin dari tadi. Ini mana? itu udah dipanggilin dari tadi. Oke. Udah tadi bilang ini lagi rekaman, masih juga gedor-gedor pintu. Ya Allah. Oke, teman-teman harus beli yang uncensored sih. Itu ada Bang Bastanta. Itu ada Bang Bastanta. Baik, jadi teman-teman sekarang kita mau bahas. Dulu, Mak. Sabar. Ada itu. Tapi saya ngebahas tentang, aku tuh ngebahas tentang unsensor aja udah malu sendiri karena memang udah banyak yang ya begitulah gitu. Tapi Edit sangat menolong. iya betul. Dan sekali lagi kita harus berterima kasih untuk editor kita ya. Betul. Bastanta, terima kasih banyak. Jadi lelah Bastanta kali kita ingat sepanjang masa. Jadi kita udah mempersiapkan hadiah ya untuk Ini apa lagi? Ini gak ada di script dari tadi. Udah kayak mikrofon pelunas utang ya.
Jadi itu antara mikrofon pelunas hutang sama hitam putih gitu. Ada acara yang kayaknya Kapan terakhir ketemu ibu? Itu pasti apa yang kamu ingin bicarakan kalau ibu ada di depan kamu? Jadi sedih. musim-musim melo terus. Ding 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 ding. Aduh. Tapi ya begitulah. Tapi tetap kita tempuh bersama-sama. Kita tetap bertahan sampai sekarang. Walaupun kadang-kadang kalau nggak salah Johanna pengen cabut ya dari IO. Enggak ya, Nggak cabut sih Kak, cuman pengen ambil cuti aja. enggak ya Jo ya. Mungkin netizen nih nanti apakah Johanna gitu. Tidak. Tapi justru agak out of context sedikit, tapi dari bagian kita kan bicarain konten nih. Tadi Joy sempat singgung soal salam-salam. Nah, salam-salam ini juga ternyata bagian yang seru gitu. Ternyata bisa menghubungkan mahasiswa yang satu sama yang lain gitu ya. Ya gitu. Dan sebenarnya yang paling asik adalah kita sebagai penengahnya itu. Jangan terlalu diperjelas kenapa sih? Iya, tapi sudah. Kita itu uncensored, beli. Tetap ya promoan sensor tadi ya. Itu untuk IO jalan-jalan. Ya. Karena itu menarik gitu. Tapi ternyata maksudnya gak hanya ngasih insight, gak hanya refreshing aja, ternyata podcast kita itu bisa menghubungkan kita yang terpisah jarak gitu. Mbak Santa udah senyum. Padahal kamu harus salamin. Johanna tadi pengen bilang itu sebenarnya kenapa dia nyinggung nyalam salam, karena dia ada orang oknum tertentu yang rutin nyalamin ke dia. Tolong ini dipotong. Oh ini jadi yang golden golden podcast tadi. Gitu dia sengaja bilang ini jauh dari ini ya, out of topic, padahal dia mau bilang itu sebenarnya. Atau mau bilang makasih Kak, makasih untuk yang selalu. Boleh dipersilakan untuk Johanna untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk doi yang selalu memberikan semangat. Gak ada. Bener baik Mik pelunas hutang ini. Iya. Mau nanti datang gitu ini. Aduh. Menarik. Ya, tapi maksudnya mau nunjukin sisi lain dari podcast gitu loh, yang biasanya podcast lain mungkin belum tentu punya gitu loh, Bastan. Tolong. Ya, benar. Benar. Tapi memang salam-salam ini sangat menghubungkan kisah baru. Yang tadinya nggak ada kisah, malah jadi kisah. Terus yang tadinya udah ada kisah, terus nggak ada kisah, jadi kisah lagi gitu kan. Kayak, iya menarik banget. Oh itu trending topik itu Kak, banyak. Salam-salam jadi trending topik. Ada yang salamnya rutin ya? Jadi... Ada yang per episode kasih salam ke orang yang sama gitu. Ke orang yang sama, itu menarik. Ada. Mungkin kalau ada nominasi salam terbanyak, itu udah biasa ya, tapi salam yang konsisten itu ada. Penonton setia juga itu sebenarnya. Penonton setia, pendengar, lebih ke pendengar. Oh iya, pendengar setia. Menarik. Wah, seru banget sih memang. Di balik tantangan ada, sekarang kita ngelihat tantangan itu jadi udah kayak lucu-lucu aja ya. Udah kayak, padahal dulu ngejalaninnya pas waktu itu kayak pusing gitu. Oke. Kita udah ngejelasin tantangan terfavorit. Kita udah 1 tahun belum sih? Hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun lah ya. Udah di masa kepengurusan ini ya. Kita juga nggak akan terlepas dari dukungan para pendengar, para dosen yang aku tuh waktu merindu Uhuy itu pertama kali kita didengerin waktu listening you di angkatan aku kan, dan di situ ada dosen dan dosen responnya sangat baik, dan dosen-dosen kita nih sangat suportif ya. Wah. Sangat-sangat terima kasih untuk para dosen tercinta, terkasih, terima kasih.
Karena dosen-dosen itu sangat pengen tahu dan sangat mendukung apa aja program-program kita, apa-apa aja yang kita jalani dan sangat-sangat mendukung, memberikan ruang seluas-luasnya untuk kita berkarya. Nah, untuk itu kan dari aku nih. Untuk Bastanta, Johanna, Joy, dari Bastanta dulu deh. Dari Joy ada dulu deh. Kata terakhir. Oh ya. Joy ada apa sih kesan dan pesannya untuk para pendengar dulu deh, para pendengar. Oke, mungkin dari podcast lah ya. Berarti apa ya kalau kesan ya? Pokoknya panjang, ya panjang lah hitungannya. Udah berapa episode kita keluarin kan 7 lah gitu. Dan kayak yang tadi dibilang awal tuh episode 1, 2 itu masih kaku gitu kan. Kita masih bingung, kaku kenal sumbernya, kaku ke sesama IO gitu. Tapi sekarang udah bisa kayak gini kan. Berarti ada pertumbuhan lah di dalam persekutuan ini gitu kan. Dan aku bersyukur sih di situ. Terus kayak semakin kesini juga kan kita pastinya semakin kenal satu sama lain, kita juga semakin ngerti, oh ya yang ini kelebihannya kayak gitu, yang ini bisa untuk ini gitu. Dan ya bersyukur juga kayak aku dapat feedback banyak gitu, pendengarnya kayak bilang, oh kalau sama misal ya langsung tembak-tembaknya ya, misal kalau sama Kananta gitu bakal pecah gitu kan 2. Nah tapi diiringi dengan Kak Jo yang berusaha merangkum semuanya supaya tetap memiliki nilai-nilai gitu, dan keduanya berjalan beriringan semakin seimbang gitu. Dan ya menarik lah gitu. Maksudnya kayak sepanjang podcast ini jadi makin banyak kenal cutting, makin banyak kenal teman-teman, dapat insight dari mereka, dapat bahan omongan gitu. Bukan bahan omongan sih, maksudnya dapat banyak obrolan lah yang bisa diomongin gitu. Salam-salam juga kayak yang tadi udah dibilang, itu sangat yakut, itu trending topik selalu ada aja dari angkatan yang ngirim salam gitu. Pokoknya menarik lah. Thank you banget jadinya buat teman-teman nih, buat teman-teman angkatan juga, buat kakak-kakak yang lain, buat adik-adik juga cie. Adik-adik masih nggak enak ngomong adik-adik tuh. nggak pernah masuk kampus tiba-tiba punya adik kan aneh ya. Tidak masuk saya. Ya gitulah, pokoknya makasih kalau tadi Kananta udah ke dosen juga, tapi pastinya buat teman-teman juga thank you udah dengerin, thank you juga untuk insight-nya, karena insight itu sangat berguna untuk kami ke depannya gitu. Semakin kami bikin podcastnya, semakin ada episode-episode barunya, semakin kami ngerti juga cara memperbaikinya. Gitu sih Kak kalau kesan aku di podcast ini. Mantap. Kalian deh Joy, untuk Apa tuh? BEM tahun ini deh sekalian. Aduh, untuk BEM tahun ini ya. Untuk BEM, aduh jadi sedih. Untuk BEM tahun ini, ada IO kan ya? Ada lah ya IO tahun ini lah ya. Ada. Iya, kalau bisa dilanjut lah podcast ini. Lalu buatlah salam-salam dan izinkanlah saya mengirimkan 15 salam per episode. Ada banyak yang pengen saya salam-salam. Karena udah jadi abang ya Joy. Saya nggak Paling abang tingkat nih kayak gitu. Gak ada sampai situ saya. Enggak, pokoknya karena emang benar kayak yang tadi bilang, apalagi buat aku 20 dan mungkin 21 gitu, yang kami nggak ada wadah untuk ketemu kan gitu. Kami nggak ada wadah untuk berinteraksi sama kakak-kakak tingkat, sama apalagi sama S2 gitu, sama saja S3 atau sama dosen-dosen dalam rangka non kuliah atau dalam rangka santai gitu. Dan podcast ini sangat bisa untuk jadi suatu tempat yang kayak gitu. Bahkan sebenarnya bisa dikembangin lagi, ini pasti masih banyak ide-ide baru yang masih bisa, ya yang mungkin kelewat oleh kami, yang masih bisa dikembangin gitu. Tempat dimana sharingnya bisa lebih terbuka gitu. Mungkin narasumbernya juga bisa lebih nyaman dalam berbicara gitu. Topik-topiknya juga bisa lebih asik dan lebih luas. Pokoknya kalau bisa dilanjut, dan maaf saya tidak bisa bergabung bersama kalian. Pesan. Ini tolong di-cut banget ya. Kalau itu di-cut banget, please. Itu benar-benar harus. Itu mah saya mah udah langsung penat-nenot. Ini mah udah, please lah. Udah cukup. Oke. Nah, kalau Johanna nih, apa yang Johanna pengen sampaikan untuk BEM kita, BEM tahun kita, untuk pendengar, dan kalau ada untuk BEM tahun ini boleh juga. Kalau untuk
pendengar, udah pasti pertama makasih gitu ya, karena menurut aku tuh podcast ini makin lama itu makin jelas, makin terarah gitu kan dari tiap episode, pasti karena berkat evaluasi teman-teman juga gitu kan ya. Lalu yang kedua, kalau untuk BEM yang sekarang, makasih juga gitu. Nah, ini contohnya ini saya dengar suara-suara bising tuh dari motor. Oke, yang kedua makasih untuk teman-teman BEM karena bukan hanya IO aja, IO pasti sih, tapi maksudnya di luar itu pun terima kasih karena menurut aku ada banyak program-program lain juga gitu yang sangat refreshing juga gitu, ngasih semangat gitu di tengah pandemi yang sangat menjenuhkan ini, yang kita juga dibatasi. Mungkin baru beberapa bulan terakhir kita boleh keluar rumah gitu, tapi kan sebelumnya enggak, benar-benar terisolasi. Jadi makasih banyak karena udah berusaha membuat program yang menurut aku sendiri nggak sekadar program, tapi punya kualitas yang sangat baik gitu. Di tengah aku pun sadar betul ada kekurangan dan kelebihan kita masing-masing gitu. Tapi kita semua bisa saling memberdayakan gitu supaya saling menguatkan gitu. Itu yang untuk BEM. Terus untuk BEM tahun ini semangat gitu. Setuju juga sama kata Joy. Menarik juga kalau podcast ini mau diteruskan, bahkan seandainya dan harapan kita memang onsite, nggak ada salahnya nih tetap ada podcast, atau mungkin ada jenis-jenis baru yang mau teman-teman perbarui, itu sangat boleh banget gitu. Dan tentu lagi kami masih punya banyak kekurangan, mungkin ada banyak topik yang perlu dibahas lagi, teman-teman semangatlah bergumul dan berjuang begitu. Itu Kananta. Nah, dari Kananta nih yang paling kayak kata Mbak Tanata tadi paling begitu. Iya, tadi kan pertama aku udah ngomong terima kasih ke dosen-dosen ya, karena itu kayaknya yang paling penting kita mengucapkan terima kasih tuh, makasih banyak, karena tanpa dosen-dosen juga kita nggak akan bisa kenal dunia luar, karena kita bukan cuman di BEM doang kita berkaryanya, tapi banyak program-program kita juga, kita merangkul alumni, merangkul bahkan orang di luar STT gitu. Terima kasih banyak itu karena jasa-jasa dosen-dosen kita juga, jadi kita bisa kenal dunia lebih luas lagi gitu, menambah relasi lebih luas lagi juga. Dan untuk BEM kita nih, sedih deh. Menariknya adalah di sini aku, mungkin Mbak Santa juga, aku nggak tahu Johanna mungkin juga adalah orang yang, apakah Joy ada juga? Itu tidak ada yang pernah tahu. Aku nggak tahu Joy ada juga atau enggak, tapi yang aku tahu Mbak Santa dan aku adalah bukan orang yang lahir dari organisasi banget. Kami bukan anak organisasi banget. Tapi ini adalah organisasi pertama aku sejujurnya yang justru ternyata membentuk aku dan menerima aku apa adanya dan menerima ide aku. Jadi terima kasih banyak untuk BEM yang dibawa kepemimpinan Yunis dan David ya. Terima kasih banyak karena teman-teman juga yang telah mempercayakan aku ada di sini. Akhirnya kepercayaan diri aku itu jadi meningkat nih, puji Tuhan gitu. Yang tadinya ngerasa, masa sih gue bisa, masa sih gue mampu, tapi ternyata teman-teman bisa memberikan aku ruang untuk berekspresi, berkreativitas di sini kayak gitu. Ini pengalaman terbaik sih, salah satu pengalaman yang terbaik di hidup aku bisa bergabung di BEM STFT Jakarta 2021-2022. Ini salah satu pengalaman terbaik seumur hidup aku ya. Gitu. Dan untuk pendengar di rumah, mungkin di jalan, di kosan, dimanapun, SLPM ini terbentuk karena kegelisahan yang bukan kegelisahan yang gimana-gimana ya, tapi atas dasar kegelisahan untuk merangkul kita semua yang merasa jenuh, merasa sendiri mungkin, merasa merasa nggak ada teman cerita, merasa nggak ada teman ngobrol. Jadinya kan kalau misalnya dengar podcast nih sama kayak dengar radio ya, kita ngerasa ada nih orang yang ngobrol, ada nih yang kita dengar gitu. Jadi terima kasih sudah mau mendengarkan kami.
kritik kalian, evaluasi kalian adalah penyemangat kami juga. Karena kritikan kalian, kami bisa bertumbuh, belum bisa dibilang lebih baik mungkin ya, takut juga gitu. Tapi kami terus mencoba untuk menjadi lebih baik terus gitu. Dan semoga podcast ini tidak berhenti karena podcast ini ternyata salah satu, bukan karena kita yang ngebuat jadi salah satu project favorit gitu, tapi memang favorit gitu karena selain kita bisa mengajak teman-teman untuk menjadi narasumber, kita juga bisa bercerita di sini. Aku juga banyak di podcast, di episode-episode banyak, akhirnya aku bisa terbuka, akhirnya aku bisa cerita gitu. Dan juga teman-teman yang mendengar akhirnya bisa, kayak di self love itu mungkin banyak banget ya teman-teman kita yang mendengar itu, yang merasa oh ternyata aku nggak sendirian, oh ternyata banyak orang yang seperti ini juga, oh ternyata banyak orang-orang yang berjuang bersama-sama dengan aku, kayak gitu. Memang itu tujuan awal kita membuat podcast ini, memang itu tujuan awal kita, dan ternyata puji Tuhan terlihatnya sih sampai ya ke tujuan kita gitu. Puji Tuhan. Dan semoga podcast ini nggak berhenti, semoga kalaupun berhenti mungkin nanti ada ide terbaru dan yang lebih baik. Kami terus mendukung ya untuk BEM tahun ini juga, kami terus mendukung. Oke, sekarang untuk Bapak koordinator kita nih. Ya. Udah diambil semua sama kalian semua. Iya. Kalau pertama untuk pendengar ya, kesan yang paling gak bisa dilupain itu, yang pertama kadang ada juga teman-teman kita yang bilang terima kasih ya udah ngadirkan tema ini gitu kan. Terus kadang ada juga respon positif terhadap salam-salam mereka. Kadang ya dengar yang ditungguin ya salam-salamnya itu gitu. Atau dia mau ngecek nih salam-salamku sampai nggak ya? Dia dengar nggak ya salam-salamku? Mungkin itu kadang respon yang baik dari teman-teman. Kemudian di anak klasterku sendiri, Calvin, yang aku share juga ke kalian bahwa dia bilang dia kalau mau join belajar podcast di STT gimana sih katanya gitu. Terus dia lagi belajar, dia lagi dengerin podcast kita, wah itu nggak kebayang kan, dia baru masuk di STT, terus dia langsung lihat program BEM, terutama di program kita di podcast, dan dia langsung kayak tertarik itu gimana sih belajar podcast di STT, mau belajarnya kemana gitu. Karena dia bilang, kalau sambil kerja, tugas sambil dengar podcast itu kayak gimana ya, senang aja gitu bang, katanya gitu. Itu yang sangat-sangat terkesan ya dari Calvin itu, yang anak klasterku di asrama. Nah, mungkin pesannya untuk BEM yang akan datang, itu tadi ya, jangan sampai, ya kalau bisa podcast ini ya berjalan kayak teman-teman bilang. Kalau bisa ya ada seminar gitu untuk para podcaster gitu ya. Ada seminar, karena banyak nih yang mau belajar jadi podcaster kan ya. Ya bisa lah dibuat untuk program baru, belajar podcaster bersama Kananta dan Joada gitu kan, asik kan. Nggak ada. Saya ngalor ngidul. Takut. Asik. Nah jadi ya pesannya cuma itu ya, kalau misalnya program, ya kalau dirasa program sebelumnya baik, ya alangkah baiknya lagi dilanjutin, diperbarui lagi yang lebih baru lagi. Kalau kesan sama BEM yang ini, ya berterima kasih khususnya sama Tekpup ya, karena kita selalu berurusan sama mereka. Terima kasih Tekpup, walaupun kami kadang minta di postnya itu hari itu juga, nggak pernah ngabari 2 hari, 3 hari, selalu di hari itu. Maafkan kami juga yang selalu kayak istilahnya mendesak, nggak pernah ngasih kabar sebelumnya. Terima kasih juga yang udah mau posting program-program kami. Ya Tekpup jaya lah Tekpup. Itu sih ya berkesan lah, semua program-program lain divisi-divisi lain juga keren. Gitu dia teman-teman. Wow, jadi mandok harta virtual. Ini judulnya mandok harta virtual. Mandok kata Rewind lah. Rewind. Ya oke. Jadi mungkin ini podcast, sedihnya ini podcast terakhir kita, episode terakhir kita di podcast SLPM ya.
Nah, begini nih kekurangannya, kegelisahannya kita. Ini ada suara kresek-kresek sih, Bas. Oh, sorry Kak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, apa namanya, sedihnya ini adalah episode terakhir kita, episode terakhir di podcast kita. Tapi tenang aja, kita tetap hadir, mungkin bukan melalui podcast lagi sekarang, tapi kapanpun teman-teman mau butuh teman cerita, kita bisa ya. Nggak tahu Joy ada sih. Kalau Bisa. Bisa Joy ya? ada Gultom di Instagram langsung. Yes. Bisa dong Kak. Kita juga minta maaf ya atas kesalahan kita, mungkin selama ini kita bukan mungkin, pasti kita melakukan kesalahan dalam setahun ini. Dan terima kasih walaupun kita tetap melakukan kesalahan, kita tetap diterima ya. Terima kasih banyak. Oke, mungkin terima kasih, itu saja untuk teman-teman. Jadi tetap stay safe untuk teman-teman. Dan mungkin kita nyebutin jargon bareng-bareng kali ya, jargon yang kita di present meeting. Boleh. Ya. 1, 2, 3. Be present, be here, be. Oke, bye-bye teman-teman semuanya.